Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guru-guru PAUD di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya, Panji Widya, guru PAUD sejati, di Rabu sore hari ini. Bagaimana kabarnya, Ibu dan Bapak semuanya? Cuaca di tempat Bapak Ibu, apakah hujan gitu ya, mudah-mudahan baik-baik semuanya. Dan untuk Bapak Ibu, teman-teman yang memang saat ini sedang tertimpa musibah, mudah-mudahan segera diangkat apa namanya musibahnya, dimudahkan apa namanya segala prosesnya, mudah-mudahan kembali menjadi baik kembali. Eh, Bapak Ibu, di tengah aktivitas kesibukan Bapak Ibu sore hari ini, saya kembali menyapa Ibu dan Bapak untuk sama-sama ngobrol santai. Eh, Kali ini temanya adalah eh, pola pikir bertumbuh. Sesuatu yang mungkin eh, unik didengar buat para guru. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang pola pikir. Itu apa sih yang disebut pola pikir itu, dan apakah penting untuk guru? Kita akan menyapa dan kita akan bersama-sama membahas obrolan santai kita hari ini. Boleh yang nanti yang sudah bergabung tulis pertanyaan komentarnya di kolom pertanyaan. Kita akan segera menyapa beliau untuk bergabung bersama. eh Baik, ini dia. Saya panggilnya siapa ya? Coach Rifai. Waduh, nanti kita sapa. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketemunya di Gimana? Suaranya bisa didengar jelas? bisa 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 siap. Bisa didengar, Pak. Oke. Pak Rifai di sana gimana? Hujan kah? Alhamdulillah terang, cuaca cerah, Terang ya. cerah sore hari ini. Ya. Baik, Pak Rifai, sebelum kita ngebahas tema sore hari ini tentang pola pikir bertumbuh, boleh cerita sedikit dong tentang aktivitas Pak Rifai di dunia pendidikan itu apa sih gitu ya? Jadi nanti teman-teman bisa tahu tentang aktivitas Pak Rifai begitu. Silakan Pak Rifai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian Waalaikumsalam. yang hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya seorang ASN di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekaligus pengelola sekolah, ya, sekolah Islam terpadu. Aktivitas keseharian ya sebagai seorang pegawai, kemudian melatih beberapa sekolah, guru, dan kawan-kawan dalam merencanakan karir, seperti itu. Wah, seru nih. Pak Rifai, eh, Ya, akhir-akhir ini kita kan sering mendengar tentang pola pikir ya, atau mungkin mindset. betul. Katanya pola pikir itu bisa dirubah, Mm-mm. susah dirubah. Nah ini eh, gimana juga nih untuk pola pikir atau mindsetnya para guru gitu, yang saat ini juga sedang bersiap-siap gitu ya dengan kurikulum baru, Iya, lalu dengan banyaknya apa namanya aktivitas kegiatan yang terkait dengan sekolah penggerak, guru penggerak gitu ya, atau lagi mungkin ada teknologi gitu ya. Nah, menurut Pak Rifai, pola pikir itu apa sih gitu ya?
Oke, Kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan guru itu seperti apa? Silakan Pak Rifai. oke. Terima kasih Mas Panji, senang bertemu pada sore hari ini dan rekan-rekan sekalian yang sempat menyaksikan ini. Ini penting saya utarakan, saya selatatkan ya, saya baratkan dan ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan eh, dalam dunia pendidikan. Apa itu? Yaitu tentang growth mindset. Nah, mengapa saya penting untuk saya sampaikan di ini? Ini saya belajarnya baru 6 bulan yang lalu bersama Prof. Johan. Jadi growth mindset ini sudah diterapkan di dalam sebelumnya di dunia bisnis, tetapi baru diakomodasi di dunia pendidikan, itu sudah diterapkan di 79 negara. Dan ini yang paling getol untuk menerapkan growth mindset ini tentang pola pikir bertumbuh ini di Singapura, Cina, dan jangan sampai Indonesia ketinggalan. Mengapa penting? Nah ini, dasarnya adalah kenapa ada satu hasil survei PISA, itu salah satu lembaga yang mengevaluasi seluruh pendidikan seluruh Indonesia, ada 79 negara. Dan Indonesia rankingnya tahu Mas Panji? 3 kali berturut-turut sejak tahun 2000 sampai 2018 itu urutan ranking 6. Tapi dari bawah, dari 79 negara. Padahal anggaran kita ini sudah 20%. Ada PBG, ada sertifikasi guru, kurikulum sudah berubah sebanyak 12 kali. Tapi kualitas Indonesia itu tidak lekas naik. Nah, maka di survei itu pada tahun 2018 diselipkanlah satu pertanyaan di survei itu. Pertanyaannya sederhana. Menurut Anda, apakah kecerdasan itu tidak bisa dirubah? Itu bawaan lahir, meskipun Anda bekerja keras, maka kecerdasan tidak bisa berubah. Jawabannya ada 4 ya, pilihannya. A sangat setuju, B setuju, C ya tidak setuju, D sangat tidak setuju. Apa jawaban pelajar Indonesia? Hasilnya 66% pelajar Indonesia katakan kecerdasan itu tidak bisa. Nah, kesimpulan dari situ, kenapa ranking negara yang bawah selama 20 tahun terakhir itu tidak bisa naik? Karena mereka bukan negara yang, bukan anak-anaknya tidak cerdas, tidak. Anak-anaknya cerdas. Ternyata dari kesimpulan itu, ranking negara-negara yang rendah itu selaras, relevan, berkorelasi positif dengan mindset yang tetap, namanya fixed mindset. Dan negara-negara yang ranking 1 sampai 10 itu memiliki growth mindset. Nah, penelitian ini diinisiasi ya, penemuan dari seorang profesor namanya Profesor Carol Dweck, seorang psikolog ya, profesor di Stanford University. Jadi inilah pentingnya, kalau kita tidak menggunakan metode pendekatan non akademis ini, maka kualitas pendidikan Indonesia kayak gini. Dan 66% pelajar Indonesia fixed mindset itu dipengaruhi juga oleh guru yang fixed mindset. Jadi penting sekali untuk membedah pola pikir bertumbuh untuk guru-guru ini. Gitu Pak, Mas Panji. Waduh, ini berpengaruh sekali ya. Betul. Apa namanya, kalau menurut Pak Rifai itu, kalau yang sekarang pengamatan yang Pak Rifai khusus guru nih gitu, itu gimana sih mindset yang dimiliki? Apakah memang apa namanya siap gitu ya untuk menerima perubahan-perubahan yang sudah di depan mata nih gitu? Lalu kemudian apa sih yang mempengaruhi pola pikir itu sendiri gitu? Oke. Silakan Pak. Jadi begini, Mas Panji. Jadi sebelum kita apa itu yang memengaruhi, kemudian mengapa tadi pentingnya kenapa ya kita harus menggunakan pendekatan non akademis untuk
memperbaiki pendidikan di Indonesia atau di sekolah kita masing-masing lah. Saya bukan mendalami ya, menseriusi dunia pelatihan ini sudah sejak mahasiswa. Dan dulu itu kalau pelatihan itu pasti pembawaannya, materinya adalah the power of dream gitu ya. Tetapi nggak ngefek sebenarnya. Bahkan saya melatih guru-guru di sekolah kami itu setahun ya, macam-macam pelatihannya, cara mengajar, cara metode pembelajaran, ternyata nggak ngefek. Kemudian saya kesimpulan, kenapa nggak ngefek semua pelatihan yang diadakan guru? Kalau mindset guru itu belum berubah, belum bertumbuh, atau masih fixed mindset, ya, maka sebanyak apapun materi yang diberikan, pelatihan yang diberikan oleh guru, itu akan mental. Ya. Maka ada tiga. Ya. Ada tiga hal yang harus dikuasai oleh para guru. Ya. Ini kalau saya buat piramida gitu ya. Yang bawah itu namanya mindset, yang kedua skill set, dan yang atas itu tool set. Kalau sederhananya disingkat MST set. Nah, yang akan kita bahas dan kita bincangkan sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang menyimak ya, kita akan membahas tentang mindset itu. Nah, sebelum apa yang mempengaruhi mindset itu, kita lihat dulu apa definisi mindset. Jadi kalau kita lihat, oh mindset adalah pola pikir, terus kalau habis pola pikir gimana? Kita kan nggak mendalami, cuman sering mendengar apa itu mindset, pola mindset, tetapi makna sejatinya apa kan kurang clear gitu. Nah, apa itu mindset? Jadi mindset itu adalah suatu cara pola keyakinan, satu keyakinan, kemudian pola berpikir, dan yang ketiga pola asumsi yang menyebabkan seseorang merespon terhadap peristiwa yang terjadi. Contoh begini. Jadi kata kuncinya 3, Mas Panji. Pola keyakinan, pola pikir, pola asumsi terhadap sesuatu yang terjadi, dia responnya apa? Contohnya begini. 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini, kita ini kan kena pandemi nih. Nah, ketika ada peristiwa, kejadian pandemi ini, apa respon dari masyarakat Indonesia? Maka akan terbagi macam-macam. Wah, pandemi ini konspirasi, ya. Pandemi ini adalah bikinan oknum, ya. Wah, ini adalah apalagi fakta yang memang terjadi. Faktanya sama, kejadiannya sama, tapi responnya beda-beda. Ketika seseorang responnya beda, maka perilakunya, tindakannya berbeda. Kalau konspirasi, ini mah konspirasi, ngapain kita masker? Akhirnya nggak pakai masker. Tapi kalau orang berpikir, emang ini nggak tahu ini konspirasi atau kecelakaan sejarah, tapi ini faktanya banyak orang terjangkit dan meninggal dunia. Nah, ini ilmiahnya para pakar sudah menjelaskan, oh berarti ini memang bahaya. Akhirnya dia pakai masker, dia menjaga diri. Nah, respon seseorang terhadap kejadian mempengaruhi sama perilaku. Nah, perilaku ini kalau nanti terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter akan berpengaruh sama nasib kita. Awalnya dari mana karakter itu? Dari respon kita atas kejadian yang terjadi. Itulah namanya mindset. Jadi sebenarnya inti kehidupan itu bagaimana cara kita merespon gitu loh. Kalau kita lihat contoh kita orang tua nih atau guru-guru lah ya nih. Ini kan banyak kawan-kawan guru. Kalau guru-guru itu ada muridnya yang nilainya jelek gitu ya. Respon apa yang diberikan guru kepada murid? Responnya ada 2. 1 dimarah-marahin, 1 dibantu. 2 respon yang berbeda, pasti perilakunya berbeda. Nah itu Mas ya. Jadi mindset itu adalah pola merespon, keyakinan yang ada, asumsi. Nah dari mana mindset itu terbangun? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, siapa orang yang kita yakini kebenarannya, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Contoh sederhananya. Ada kan? Nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Ada kan? Ya. Kan dari mana dia dapat? Ya. Padahal mendingan kaya dan bahagia. Mengapa dia memilih biar miskin asal bahagia? Itu kan cara berpikir dan informasinya yang ia dapatkan dari orang-orang yang perspektif memandang dunia seperti apa. Itu intinya. Jadi cara merespon
apa yang ia yakini dan dia asumsi, dan itu dipengaruhi dari apa yang ia dengar, ia baca, dan siapa gurunya yang menginspirasinya. Begitu Mas Panji. Pak Rifai, ini kalau dari contoh yang Pak Rifai tadi sebutkan gitu ya, mungkin kita sebagian guru juga mengalami gitu ya, bahwa kalau misalnya kita ikut pelatihan banyak gitu ya, apa A, B, C segala macam gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita memang punya pola pikir yang sudah eh, lama ada di benak kita gitu ya, bahwa ya nggak akan ngefek gitu ya. Jadi Ya, kalau gitu apa harus harus kayak gimana Pak Rifai, kalau misalnya kita memang para guru kan harus melakukan perubahan kan? Apa ya betul. jadi kemudian jadi ketinggalan gitu nantinya? Gimana Pak Rifai? Jadi gini, ada satu penelitian, seberapa besar efektif sebuah pelatihan? Cuman 30%, ya. Cuman 30%, itu pun durasinya 3 hari sampai 1 minggu. Habis itu hilang. Nggak ngefek. Pelatihan apa yang diberikan, kalau dia selama ini yang diajarkan di sekolah, pelatihan yang diadakan oleh guru-guru, bahkan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, itu wilayah skill dan toolset. Dan jarang sekali untuk membahas tentang mindset. Kalau mindset ini belum selesai, maka skill apapun yang diberikan, toolset, alat-alat yang diberikan, itu nggak akan berpengaruh, nggak akan berdampak banyak. Ada sih dampaknya, tapi kecil gitu loh. Nah, maka itu penelitian Carol Dweck ini sangat, bukunya bisa dibaca ya Bapak Ibu, ada di beberapa toko atau marketplace, namanya judulnya Mindset Carol Dweck, sudah terjemahan. Jadi begini, mindset ini ya, dari 600.000 pelajar yang kemudian disurvei, itu 60% dia fixed mindset. Jadi pola pikir mindset itu ada dua. Jadi ini penelitiannya puluhan tahun, banyak yang diwawancarai, apa yang membedakan orang sukses dan orang gagal. Jadi mindset ini bisa digunakan di pendidikan, di bisnis, di parenting, dimanapun, karena dia menjadi fondasi. Nah, penelitian Carol Dweck ini bertahun-tahun meneliti mengapa, mencari sebab, mengapa ada orang gagal dan mengapa ada orang berhasil. Nah, kesimpulan dari itu ternyata kesimpulannya bukan sekedar kecerdasan, privilege, orang kaya atau orang miskin gitu ya. Kesimpulannya cuma satu, karena mindset. Nah, mindset itu ada dua. Fixed mindset, pola pikir tetap, dan yang kedua growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, kalau sekolahnya mau berkembang, timnya mau kuat, maka harus ya, selayaknya sebagian guru itu pikirannya adalah growth mindset. Nanti akan saya jelaskan ya. Apa tanda kita ini grow, apa kita itu fit. Jadi kalau pikiran kita ini masih fit gitu ya, dikasih contoh gini lah. Ini ada minuman ini ya. Kapasitas gitu ya. Kalau ini seliter ya, pikiran kita seliter, kalau dituangin 5 liter, yang masuk berapa, Mas Panji? Berapa Mas Panji? Sedikit. Seliter kan? Yang 4 liter mubazir keluar. Ya mindsetnya gitu juga. Atau gini, paling mudahnya. Nah, kalau orang grow itu salah satunya pikirannya terbuka. Ya, kalau ini masih separuh, dia diisi pasti masuk. Tapi kalau orang fix itu udah nutup diri dia. Dikasih ilmu, udah pernah, udah tahu. Alah, siapa pembicaranya? Itu dari orang fix mindset. Nanti itu ada 5 Pak Rifai. Ya. Ini ada pengaruhnya misalnya ya. Misalnya sama laki perempuan kah gitu ya, atau kalau misalnya sama guru misalnya mohon maaf nih, guru yang sudah lama pasti akan pola pikirnya kurang baik gitu ya dibandingkan guru-guru baru gitu ya. Apa gini, apa emang ada apa ya, ada kaitannya antara misalnya jenis kelamin atau lamanya kita mengajar gitu yang mempengaruhi grow mindset itu. Jadi memang ini Mas Panji, saya ini
merasa berdosa kalau ilmu yang saya dapatkan dari Prof. Johar ini tidak tersebarkan ke rekan-rekan guru. Karena kita susah ya kalau mindset ini belum ini. Nah, ada 3 tadi ya, ada mindset, ada skill set, ada tool set. Dari ketiga ini yang paling sulit ya, butuh kerja keras yang tinggi, mana yang sulit dirubah? Mindset. Kalau skill set itu gampang ya, kita nggak bisa Excel contoh ya, kita latih 2 jam saja kita udah bisa ya. Tapi mindset itu karena dia terbangun puluhan tahun dari kita belum lahir ya, sejak dalam alam kandungan itu sudah ada proses growth mindset atau fixed mindset. Contoh ini kan penelitian ilmiah. Kalau ibu hamil, kemudian suaminya itu marah-marah, nggak dikasih cuan duit gitu ya, stres itu akan berpengaruh kepada bayi kan, ya. Kemudian bagaimana pengasuhan di 7 tahun pertama, kemudian 7 tahun kedua, ya. Kalau itu yang dimasukkan ke murid-murid itu bersifatnya fix, ya wassalam, akan ke bawah sampai tua. Maka kita ini ya Bapak Ibu sekalian, atau langsung saya bahas 5 indikator orang fix atau grow gitu ya. Biar boleh Pak. Nah, jadi dari penelitian Carol Dweck itu dia menyimpulkan mengapa orang berhasil dan gagal karena mindset. Nah, mindset itu ada 2, fix dan grow. Nah, apakah kita ini sebagai guru, orang tua atau pemimpin di level manapun, fix atau grow? Carol Dweck ada 5 indikator untuk mengidentifikasinya. Kalau dokter itu mendiagnos. Nah, ini growth mindset itu ada mendiagnos kita fix atau grow. Yang pertama, indikatornya tendency. Jadi kalau Bapak Ibu ada bikin sesuatu yang baru di sekolah ini, yang bikin anak-anak belajarnya menyenangkan, mudah dimahami, dan menginspirasi, maka kita akan pasti ya ada guru yang mengatakan, alah Pak, ngapain susah-susah, gini aja sudah jalan kok, muridnya udah banyak. Nah, itu berarti dikasih tantangan yang baru, inovasi baru, dia langsung apa? Nutup nih, ya langsung nutup. Akhirnya apa? Mindsetnya udah, ngapain capek-capek Pak, nggak dapat duit juga. Akhirnya apa? Ya udah, ketika ada tantangan, maka pilihannya ada 2, ya. Jenisnya ada 2. Ketika ada tantangan, apakah dia hadapi atau menghindar? Kalau menghindar, dia fix. Kalau dia hadapi, oke Pak, ini tantangan yang menarik sekali untuk bertumbuh, kita hadapi. Berarti dia GM, growth mindset. Itu pertama, kalau ada tantangan. Pertama ini menjadi kunci. Kalau dia sudah menghindar, ya udah wassalam, nggak akan berlanjut. Dan ini ada penelitiannya tentang struktur otak. Ini kalau saya kaitkan dengan neuroscience. Nah, neuroscience itu di otak kita ini ada 3 bagian, ya. Sini otak reptil. Otak apa maaf saya? Otak reptil. Reptil. Otak mamalia. Nah, yang depan ini, ya, ini neokortek, ya. Neokortek atau otak human. Nah, otak reptil ini adalah otak yang seperti binatang. Jadi kalau ada ancaman, tantangan, pilihannya cuma 2. Menghadapi atau kabur. Nah, kalau kita ini ada tantangan kok kabur, berarti kita pakai otak reptil, menghindar. Tapi kalau kita siap menghadapi, ya udah hadapi. Nah, ini otak reptil. Nah, yang kedua otak mamalia, itu otak reptil itu otak yang nyari aman, ya. Nyari aman. Ngapain berubah, gini aja sudah hidup gitu kan. Nah, kalau otak mamalia itu yang nyaman, nggak mau perubahan. Nah, kalau otak neokortek itu bagaimana mindset kita beroperasi. Nah, itu yang pertama tadi ya, mendiagnosnya adalah ketika ada tantangan, menghadapi atau menghindar. Yang kedua, Mas Panji, untuk mendeteksi kita FM, ini kalau fixed mindset saya sebut FM, kalau growth mindset GM, ya. Yang kedua adalah ketika ada rintangan. Nah, ada hambatan. Kalau pertama tadi challenge, ini obstacle. Jadi kalau challenge itu baru dikasih, nah kalau obstacle, tantangan itu dia udah nerima, tetapi di perjalanan itu kemudian ada hambatan. Nah, ketika ada hambatan terbagi menjadi 2. Apakah dia
cepat menyerah, atau yang kedua, yang pertama cepat menyerah, yang kedua adalah dia akan berusaha pantang menyerah. Nah, biasanya orang akan mudah ya terjatuh di tahap kedua ini. Wah Pak, kayaknya udah nggak bisa, kami udah berasa, nyerah aja. Ya sudah, kalau sudah nyerah, wassalam, maka otomatis gagal. Otomatis tidak berkembang, otomatis tidak melaju dan tidak melesat. Tapi kalau berpikir, pasti ada cara yang lain. Kalau ini tidak bisa dipakai dan gagal, pasti ada cara yang lain. Maka Einstein itu mengatakan, hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi menggunakan cara yang sama. Jadi kalau ada hambatan, hadapi, ya, cari cara yang lain. Yang kedua, jadi kalau ada rintangan, hambatan, cepat menyerah atau pantang menyerah. Yang ketiga, kita ini peak atau growth. Ketika indikatornya usaha. Nah, usaha. Kalau orang FM itu menganggap bakat adalah segala-galanya, talent adalah segala-galanya, kecerdasan adalah segala-galanya. Jadi dia mengagung-agungkan bakat. Oh, kenapa kamu bisa berhasil? Ya, karena saya berbakat. Kenapa kamu bisa berhasil? Nah, memang saya ini bawaannya, oroknya itu memang orang tua saya cerdas. Ini keturunan orang cerdas. Nah, itu orang yang mengandalkan bahwa keberhasilan, kebertumbuhan itu karena bawaan. Tapi orang growth, GM itu orang berhasil karena usaha, effort. Jadi GM itu cirinya ada dua, belajar dan usaha. Kalau usahanya gagal, belajar lagi. Setelah belajar, usaha lagi. Nah, itu yang indikator ketiga. Jadi dia lebih mendominasikan, mengutamakan usaha daripada talents. Talents itu ada, kecerdasan itu memang ada, tetapi pengaruh effort. Angela Lee Duckworth itu yang mengarang buku Grit itu mengatakan effort itu perannya 2 kali lipat daripada talents, daripada bakat. Keempat, mendiagnos kita FM atau growth. Masih ingat tadi yang pertama adalah challenge, ya. Kalau challenge menghindar atau hadapi. Kedua, obstacle, rintangan, dia cepat menyerah atau pantang menyerah. Yang ketiga adalah effort, usaha, dia upaya maksimal atau upayanya minimal. Dan yang keempat adalah kritik. Nah, ini paling asik ini kalau kritik ini ya. Kritik itu bagi orang FM dia memandang apa? Serangan. Kamu kok berani ngeritik? Berarti kamu menyerang saya. Akhirnya apa? Kita melawan. Enggak, gitu kan. Nah, kalau orang growth, kritik itu sebagai informasi berharga. Orang mengoreksi, oh berarti saya perlu perbaikan di sisi ini. Sehingga saya harus belajar dan mencobanya lagi. Jadi kalau orang FM, ya, kritik itu seperti serangan. Seperti kayak, wah, runtuh harga dirinya, ya, prestasinya dihancurkan. Sehingga apa? Dia tidak mau belajar lagi. Tapi kalau orang GM, dikritik, dikasih feedback, informasi, dia berterima kasih. Makasih Pak, atas informasi ini saya bisa mengevaluasi. Nah, kalau di sekolah, nih Bapak Ibu sekalian, kalau ada wali murid ya, yang kritik ngasih saran, ndak sah kebakaran apa namanya Mas Panji? Jenggot. Apa kebakaran apa? Iya. Terima itu. Itu adalah informasi yang baik. Kegagalan kita ini karena tidak menerima, tidak merespon kritik sebagai sebuah mutiara, informasi berharga. Jadi kalau kritik itu kita nggak perlu survei, ada orang yang ngasih, oh ini yang perlu diperbaiki. Jadi sangat penting untuk menghargai kritik. Ya, pedas, asin, manis, terima aja. Yang penting kita bertumbuh. Yang terakhir, yang kelima, kita tipe FM atau growth adalah sukses other. Nah, ketika ada orang lain sukses, sekolahan lain kok sukses, banyak siswanya, apa respon kita? Ya, waduh, sekolah kita nggak dapat murid. Wah, ini sekolah ini, wah kurang ajar gitu kan? Seharusnya kalau ada sekolah berhasil, kita datang. Pak, kok bisa berhasil? Metodenya gimana? Caranya gimana? Pelatihan yang diberikan apa? Bukan malah update status, ya. Jelek-jelekin. Nah, itu tipe-tipe FM atau growth. Jadi kalau sukses orang ini, kalau FM dia orang berhasil sebagai ancaman, tapi kalau orang berhasil growth mindset itu sebagai inspirasi kita untuk bertumbuh. Jadi itu challenge, obstacle, effort, kritik, success other. Ini cara mendiagnos kita FM atau GM. Begitu Mas Panji. Wah, ini kalau
Kalau dokter ya udah langsung ketahuan ya. Ini Iya, langsung amputasi atau suntik mati ya. iya. Dan dari 5 itu semua kalau saya pribadi sih memang beririsan ya sama dunianya pendidikan, khususnya guru ya. Semua memang ada di dalam kesehariannya guru gitu, Pak Rifai. Jadi eh, kayaknya kita bisa menilai gitu ya, kita FM atau GM gitu ya. Dan Betul. kalau udah menilai diri sendiri kan tuh jauh lebih fair ya gitu ya, maksudnya ketimbang Iya, nanti dikritik dengan yang macam-macam nanti nggak mau lagi gitu kan. iya. Nah, Pak Rifai, kalau kalau contoh-contoh kasus yang eh, apa ya, yang sekarang sedang dihadapi guru ya, seperti tadi pengantar kita itu ya. Misalnya ada kurikulum, ada pelatihan, ada apa teknologi. Apakah itu juga bisa masuk dalam 5 apa namanya bagian yang ciri-ciri tadi ya? Misalnya kayak tadi apa tantangan ya, challenge itu kan juga mungkin bagian dari kurikulum, teknologi. Kita melihatnya, wah susah ya. Ya udah nggak usah dikerjain. Jadi gimana tipsnya Pak Rifai supaya GM dan FM ini seimbangkah atau kita memang harus GM yang apa namanya lebih tinggi gitu, khususnya kita bagi guru ya gitu. Gimana Pak Rifai? Oke, untuk melihat kita FM atau GM ada 2 cara assessment. Nah, assessment pertama kami ada filenya ya. Kita ini masuk FM atau GM itu nanti saya share ke Mas Panji. Kita ini masuk Oke, FM siap, atau GM. siap, siap. Ya, itu assessment yang sudah dibuat oleh kawan-kawan Growth Mindset Indonesia. Kami ada komunitas Hmm, Growth Mindset hmm, Coach Indonesia yang diinisiasi oleh Profesor Johan Yoga. Nanti hmm. Facebooknya sudah saya share ya. Yang Siap, kedua, siap. untuk mengetahui kita ini fit atau growth, sadar diri, self awareness. Jadi GM itu Bapak Ibu bukan untuk mendiagnos orang lain, mendiagnos diri kita dulu ya. Jadi introspeksi diri. Jadi sebelum ini kan ibarat cermin nih ya. 5 tadi itu cermin ya. Nah, kita sadar diri posisi kita ini di mana. Nanti ada namanya kalau ibarat tangan ini nih saya kiri kanan ya. Ya. Jadi kalau tangan kanan ini ditimbang lebih berat, oh berarti kita GM. Tapi kalau kiri ini lebih berat berarti FM. Nah, nanti yang nimbang kita. Contoh, ketika saya dikasih tantangan sama Mas Panji, Pak, Mas Pai, ayo kita live dong, gitu ya. Itu kan cara merespon saya kan pilihannya 2. Nggak mau lah, ngapain? Siapa Mas Panji kan? Kemudian harus online seluruh Indonesia. Apa untung buat saya? Ya, kalau saya berpikir kayak gitu, saya kan menolak. Akhirnya ketika ada dikasih tantangan, saya nggak mau. Akhirnya apa? Ya nggak jadi. Karena saya menerima. Ya, kita bisa live sore hari ini gitu. Nah, satu assessment ada toolsnya, yang kedua adalah sadar diri. Nah, gimana kita menjadi pribadi growth mindset? Assessment tadi sadar diri, yang kedua adalah ada namanya self talk. Ya, ada self talk. Jadi menurut penelitian ini dalam sehari ada 60.000 lintasan pikiran yang itu lewat pikiran kita ini sangat cepat. 60.000. Dan 80%-nya bersifat negatif, hanya 20% bersifat positif. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran yang melintas ya tiap detik gitu ya, tiap detik, maka kita akan menjadi orang yang suka, contoh gini ya, ada Facebook, kita nggak tahu informasi utuhnya apa, kita langsung komen, langsung kritik habis-habisan gitu kan. Itu kan lintasan pikiran, kita nggak tahu apa-apa langsung merespon negatif gitu ya. Atau kita
bikin status, ya. Niat kita baik, tapi ada orang yang nyelekit, ngeritik. Nah, respon kita apa? Langsung ngamuk atau ya nggak apa-apa, biarin. Kalau memang salah, terima aja, gitu ya. Jadi pertama self talk. Jadi dalam diri kita ini namanya ini fixed mindset voice vs growth mindset voice. Jadi ada kata-kata FM, ada bisikan kata-kata growth. Contohnya begini. Ayo besok kita ada challenge nih, guru-guru baca buku growth mindset. Siapa yang ikut? Siapa yang enggak? Nah, kalau orang FM, ngapain lah baca buku, nggak menghasilkan duit. Itu kan terlihat. Tapi orang yang efek, dia ingin cari informasi, belajar. Ya, akhirnya, kayaknya menarik yang disampaikan Mas Fai tentang bukunya. Saya mau cari di Gramedia. Itu berarti udah growth day, ya, growth mindset. Jadi hati-hati sama pikiran kita. Jadi apa? Contohnya gimana? FM atau growth itu informasi, pendapat, konsep apapun dari orang manapun. Cara menimbang simpelnya adalah informasi ini, konsep ini memberdayakan saya atau enggak. Kalau enggak, berarti fake gitu aja. Cara kita menyikapinya fake. Tapi kalau ini menjadi memberdayakan, itu grow. Itu paling simpel. Ya. Jadi informasi, pendapat orang lain ini memberdayakan atau memperburuk. Kalau memberdayakan grow, kalau memperburuk fake. Gitu aja. Paling simpel. Sebenarnya ada nanti cara menggeser kita dari fake ke growth seperti itu. Gitu Mas Panji. Bisa dipahami? Oke. Iya. Ini agak ini Pak Rifai, kalau tadi kembali ke awal yang Pak Rifai bilang segitiga ya. Ada apa namanya? Mindset, skill set, satu lagi apa Pak Rifai? Tool set. Tool set ya. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita dikaitkan sama dunia pendidikan gitu ya. Tadi Pak Rifai bilang bahwa mindset ini belum cukup diolah gitu ya oleh lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, atau mungkin sama pemerintahan gitu ya. Lebih banyak kepada yang tengah atau yang atasnya gitu. Padahal mindset ini penting, pondasi gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi sekarang itu, apakah misalnya nih banyaknya perubahan di dunia pendidikan, itu kan kalau saya melihatnya itu berarti kan masuknya ke area tool set gitu ya, atau masuknya lagi bukannya ke mindset gitu. Karena itu kan udah langsung ke praktis ya. Iya. Jadi kadang juga gitu banyak ditemui gitu sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, misalnya pembelajaran gitu ya, pelatihan, kita udah yang tadi Pak Rifai bilang, sudah nggak kayaknya semangatnya nggak ada gitu. Jadinya ya nggak ada perubahan gitu. Khusus yang segitiga ini Pak Rifai, gimana nih kita untuk di lembaga pendidikan, gimana Pak Rifai? Oke, saya kasih contoh biar mudah dipahami Mas Panji dan Bapak Ibu rekan-rekan yang menyaksikan sore hari ini. Kita ganti kurung sudah berapa kali? Saya hitung tadi itu 12 kali. Ya. Ada pelatihan PPG, ya. Kemudian ini ada sekolah penggerak, guru penggerak, dana 20% dari anggaran pemerintah. Dampaknya apa? 20 tahun terakhir ini. Nothing kan? Nggak ada signifikansinya. Kenapa? Kurikulum itu masuk skill set. Apakah kurikulum tidak penting, Pak? Oh, penting. Penting. Tapi ada jauh lebih penting dari skill set, yaitu adalah mindset. Mindset itu memperluas cakrawala kita. Jadi kalau otak kita ini masih tertutup, makanya kan ada apa ya? Ada sinisme. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Karena apa?
ya dia merasakan bahwa berapapun kurikulum berganti nggak ada berdampak. Mau kurikulum penggerak, mau apa, cara mengajar mereka di sekolah ini sama loh, ceramah, nggak ada inovasi, ya, nggak ada inovasi. Jangan bandingkan Mas Panji dengan kualitas guru di Jawa. Kami ini di Sumatera yang dulu pernah viral yang anak SD pulang naik styrofoam pakai gabus itu di Oki, ya itu di kabupaten saya. Kalau di sana banyak apa ya? Banyak angkot, macet, di sini banyak buaya. Jadi kurikulum kemudian pelatihan kalau belum menyentuh sisi mindset, bukannya saya pesimis ya, tapi saya meragukan semua upaya itu. Jadi mindset ini sudah masuk kurikulum di Singapura. Saya katakan, Singapura itu negara terbaik pendidikannya. Jadi kalau ada negara yang terbaik pendidikannya, kok kita nggak belajar, itu kan berarti kita nih gimana ya? Apa ya, bodoh lah gitu ya. Lah ada negara yang berhasil menerapkan growth mindset, sudah terbukti. Kok kita nggak belajar, itu kan tidak memenuhi karakter yang kelima tadi, indikator kelima, success other. Negara yang berhasil mana? Ya udah, kita mengagungkan Finlandia adalah negara pendidikannya yang baik. Kita studi banding di sana, foto-foto, oh gini, habis pulang berdampak enggak? Kita hanya melihat apa? Skillnya, ornamennya, etalasenya. Kita nggak melihat apa? Pondasi. Ada 6 digital transformation. Ya. Kalau kita meloncat step ini, tahapan ini, maka nggak berhasil transformasi di dunia pendidikan. Contoh kemarin ada pandemi, ujuk-ujuk langsung semua daring, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai laptop, pakai HP. HP, laptop itu namanya toolset, ya. Kemudian teknologi, HP, kemudian laptop itu contoh dari teknologi. Toolnya apa? Google Meet, Zoom, apalagi, ya, macam-macam lah. Learning system management itu kan. Itu nggak berdampak, atau orang langsung, wah Pak susah, karena itu sudah level ke-5 dan 6. Level pertamanya apa? Mindsetnya harus benar dulu. Habis mindset, maka tahap kedua people, orang. Kalau orangnya mau berubah, maka ubah mindsetnya. Mindset berubah, orang berubah, maka orang bertumbuh, mau belajar, nggak banyak alasan. Nah yang ketiga kemudian menjadi apa? Proses. Setelah proses ini berjalan berulang-ulang menjadi apa? Culture, budaya. Kalau sudah budaya, orang nggak perlu disuruh lagi untuk ayo kita apa? Ayo anak-anak belajar jam sekian, enggak. Kalau sudah mindset belajar itu kebutuhan, dia akan menjadi culture, menjadi kebutuhan, maka toolset, teknologi itu mengakselerasi percepatan dari pembelajaran. Jadi kenapa banyak yang mengeluh? Memang pembelajaran itu kan mendadak, kemarin daring, kemudian harus berganti dengan teknologi. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ke depan itu ya, Bapak Ibu kalau mindsetnya nggak berinovasi akan kalah dengan Google. Anda ya, Bapak Ibu sekalian, cerdasnya itu akan kalah sama Google. Saya tanya, istri Presiden Insinyur Soekarno yang keempat namanya siapa? Tahu nggak Mas Panji? Nggak tahu kan? Kalau kita ketik di Google, Google langsung jawab. Artinya apa? Guru akan kalah dengan apa? Dengan teknologi. Kalau tidak mempelajari mindset ini, ya. Ke depan semua pekerjaan juga akan tergantikan. Nah, apa yang tidak tergantikan? Nih, yang tidak dengan ini, inovasi. Kenapa anak-anak kita ini kejaduan gadget? Karena apa? Ya mindset memandang gadget itu sebagai alat game, alat bermain. Dia dikendalikan oleh teknologi atau teknologi yang kita kendalikan. Tergantung dari apa? Mindset. Gitu Mas Panji. Pak Rifai, ini kita diskusi sudah hampir 45 menit ya, nggak kerasa loh gitu. 2 hari ini kalau kita boleh itu makanya saya bilang iya, kalau misalnya yang sederhana ya,
biasanya yang dilakukan di sekolah kan, kalau saya melihatnya kalau di guru-guru PAUD itu, yang tadi saya bilang nih Pak Rifai, contoh-contoh antara guru lama, guru baru. Kalau saya merasakan bahwa saat ini yang bisa beradaptasi untuk kurikulum, teknologi adalah guru-guru yang baru, yang jenjang usianya mungkin ya fresh graduate dah mungkin gitu ya. Mereka ya, tapi dari sisi pengalaman mereka memang masih kurang. Tapi kalau untuk perubahan gitu ya, mereka tadi yang Pak Arifai bilang, ini gampang dibuka gitu ya. Apa namanya, mereka mau menerima itu. Nah, kita kan ya kalau yang di lapangan ya melihatnya seperti itu gitu. Jadi kalau di tataran praktis itu Pak Arifai bisa kasih buat di lembaga misalnya nih ya, supaya kita bisa bertumbuh gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi kalau yang saya tangkap ada satu yang memang ya self talk tadi ya gitu ya. Maksudnya berkaca diri gitu ya, bercermin gitu. Nah, itu selain itu apalagi Pak Rifai yang bisa kita lakukan untuk supaya bertumbuh pola pikir kita? Oke, apa yang saya lakukan? Satu, sadar akan pentingnya belajar tentang growth mindset. Jadi ikut pelatihan dulu. Oke. Jadi kita latih. Karena kalau mindsetnya belum berubah, mau dikasih apa? Metode pembelajaran project based learning, contextual learning, apalagi itu nggak akan ngefek banyak, ya, nggak ngefek banyak. Karena apa? Saya tidak membedakan ini guru tua atau guru muda, fresh graduate, ya. Nggak peduli saya itu. Yang saya pedulikan adalah nggak mandang usia. Apakah dia FM atau growth? Kalau dia usianya udah 50 tahun, 40 tahun, tapi growth, itu lebih saya cintai daripada yang baru lulus tapi FM. Ada satu judul buku yang menarik ya tentang memahami generasi Z. Dia ada karakternya berbeda dengan karakter perilaku generasi milenial dan generasi sebelum-sebelumnya. Kenapa orang yang tua senior yang senior itu sulit untuk merubah apa yang ia yakini? Contohnya begini. Ini wadah ini ya. Ini ada plastik nih. Jadi kalau wadah ini plastik, ada plastik di atasnya nih, bisa kelihatan ya. Kemudian ia dipanaskan, maka plastik itu akan mengkeret ya, mencekram. Ada plastik lagi dipanasin, mencekram lagi. Nah, informasi, kemudian pengalaman hidup, buku yang ia dapatkan, itu menambah keyakinan seseorang. Nah, itulah namanya mindset. Nah, keyakinan seseorang itu apakah memberdayakan atau memperburuk? Nah, memang orang yang lebih tua itu memang lebih susah untuk berubah. Karena apa? Keyakinannya sudah puluhan tahun. Nah, makanya gimana selain self-talk itu, ya ikut pelatihan growth mindset coach. Paling mudahnya gitu. Dan baca buku growth mindset. Ada 5 buku ya. Ya kalau mau memperdalam ya. Pertama adalah bukunya Carol Dweck Mindset, kemudian Growth Mindset Coach ya, kemudian Growth Mindset Playbook, kemudian yang mempelajari otak plasticity ya. Kelenturan otak kita ini ya. Nah, itu bisa dibaca. Nah, nanti saya berikan link YouTube webinar dari Profesor Johan, nanti bisa di-share ke kawan-kawan guru. Oh, siap. Ya. Nanti informasi ini saya kasihkan bukunya apa, linknya apa. Nanti saya share semua ke Mas Panji, nanti bisa dibagikan kepada kawan-kawan guru. Nah, nanti kalau ke depan juga ingin mendalami, ingin adakan pelatihan virtual atau pakai Zoom, mau berapa? 2 jam, 3 jam sehari, ya nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut seperti itu. Woi. Siap. Saya ini sekarang apa ya, merasa berdosa kalau nggak saya share tentang growth mindset ini. Jadi sekarang mau kembali ke awal nih Pak Rifai. Oke.
kenapa Pak Rifai tertarik sama topik grow mindset? Apa yang kemudian eh, melatar belakangnya? Boleh tahu nggak? Boleh cerita, Pak? Oke, apa yang melatar belakangi? Pertama, saya menyesal dapat ilmu dari Profesor Johan. Menyesalnya kenapa? Kenapa tidak dari dulu? Itu yang pertama. Kenapa tidak dari dulu? Dan saya pernah mengalami, saya ini lulusan lama, lama itu terlama, 6 tahun saya lulus. Ketika saya pikir-pikir, ya, kenapa saya itu lulusnya 6 tahun, Mas Panji? Oh, ternyata saya tuh fixed mindset dulu. Apakah ada dosen? Apakah ada dosen ya yang menginginkan mahasiswanya gagal? Nggak ada kan? Nggak ada. Dia ngasih tugas itu apa? Agar mahasiswa itu bertumbuh. Dan bagaimana cara bertumbuh? Kasih tantangan. Jadi kalau mahasiswa kasih tantangan kok mengeluh, ya wassalam. Cara merespon tantangan udah salah kan? Nah itu yang saya alami. Saya berpikir men-tracking kehidupan saya. Saya bukan jurusan pendidikan, Mas Panji. Tahu. Jurusan apa tuh, Pak? Saya Pertanian, jurusan teknologi. Pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oh. Ya. Saya visipol UGM, lulus 6 tahun. Lulus 6 tahun bangga. Dan saya renung-renungkan, oh tahu ini. Ternyata saya tipe fixed mindset dulu ini. Ya. Jadi kalau grow itu, kalau menghadapi dosen bimbingan, ya udah laju saja hadapi. Gak akan mati kita menghadapi dosen. Kalau dimarahin, dengerin. Namanya kritik informasi, terima. Jadi itu yang saya dan anak-anak saya itu juga saya ajarin gitu. Dia kalau mencoba sesuatu kemudian nggak bisa bi, nggak bisa ayah, coba lagi. Kalau nggak bisa, pakai cara yang lain dan itu benar. Dia berpikir. Saya nggak ajarin. Anak itu ya risetnya mengatakan dia itu self learning. Ya, anak itu punya mekanisme belajar sendiri. Jangan menganggap anak kita ini nggak tahu apa-apa. Jangan sampai kita itu mengajar seperti kita ada makanan, Mas Panji ya. Kita kunyah, kemudian kita suapin. Yang perlu kita sediakan sebagai guru itu adalah menyajikan makanan yang banyak, bergizi. Mereka milih mana, silakan dia makan sendiri, mengunyah sendiri. Selama ini, pembelajaran di sekolah apa? Kita kunyahin, kita suapin. Menganggap anak-anak itu nggak bisa belajar. Kita anggap anak-anak itu kosong, nggak tahu apa-apa. Jangan salah, intellectual curiosity, keinginan tahu anak itu jauh lebih tinggi daripada kita. Daya juang anak-anak kita itu jauh lebih tinggi daripada kita yang sudah tuir-tuir senior ini. Contoh sederhana. Anak kita dulu ketika umur 3 tahun, 4 tahun belajar sepeda. Berapa kali jatuh, berapa kali dia bangun. Berapa kali bangkit. Dia gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit sampai apa? Sampai berhasil. Nah, kita ini yang sudah katanya makan bangku sekolah, ya, makan bangku sekolah, bangku kuliah, gagal sekali, nyerah. Gagal sekali, nggak mau berusaha. Ini apa? FM, bukan GM. Jadi hati-hati. Sekolah Anda, Bapak Ibu semua, atau kita pribadi, kita ini mau berubah atau punah. Kalau mau punah, pilih FM. Kalau mau berubah, pilih GM. Simple. Ada Pak Rifai. Ini tadi kan Pak Rifai nyebut-nyebut beberapa contoh nama negara yang sudah memasukkan mindset ini dalam dunia pendidikan atau dalam apa ya sebutnya kurikulum kah gitu ya. Boleh cerita sedikit, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti di penutup Pak Rifai boleh kasih tips buat kita gitu ya. Kayak gimana sih di Singapura misalnya gitu ya, mindset itu dikelola dalam ranah pendidikan? Apakah ada mata kuliah atau subjeknya tersendiri atau gimana Pak Rifai? Menurut informasi yang Pak Rifai dapat. Informasi yang saya dapatkan dari Profesor Han itu ya, mereka memasukkan growth mindset ke dalam kurikulum. Ya, jadi seluruh guru diajarkan tentang growth mindset coach. Dia tidak sekedar menjadi teacher, tapi menjadi coach. Coach itu apa? Mengeluarkan potensi terbaik, mengintervensi anak-anak siswa itu. Dia belajar apa minatnya, apa bakatnya. Kita cuman apa? Cuman membimbing, mengarahkan, tidak menyuruh. Apalagi zaman sekarang informasi tersedia di Google,
di YouTube. Apa sih yang nggak ada di Google? Apa sih yang nggak ada di YouTube untuk belajar? Nah, itu. Jadi mereka masukkan di kurikulum. Kedua, kenapa Singapura ini berhasil? Karena diwajibkan semua guru. Kita ini terlepas dari mereka negara kaya. Ada nanti yang komen, wajar Pak, Singapura kan warganya kaya raya, gajinya gede-gede. Itu orang dikasih informasi langsung apa? Langsung nutup. Guru di sana wajib, ya, wajib satu tahun harus mengikuti pelatihan sebanyak 100 jam pelatihan. Jadi mereka kelemahannya apa, kekurangannya apa, dia bisa memilih subjek pelatihan apa yang harus dia pilih. Dan free pelatihan itu. Kalau dia tidak menguasai itu, dia tidak bisa naik jenjang ke berikutnya. Jadi mereka dilatih menjadi growth mindset coach. Dan itulah yang kemudian nanti bisa dilihat di YouTube, ya. Ini kalau dikembangkan nanti menjadi design thinking, innovation, ya. Nah, secara simpelnya seperti itu. Jadi pelatihan itu penting, cuman isi pelatihannya apa? Apa ini? Botol ini penting, cuman mau diisi apa? Mau diisi comberan, air putih, atau es degan. Nah, pelatihan yang dimasukkan ke guru itu apa? Pelatihannya apa? Kalau cuman seremonial, wah gitu ya, dipuji-puji, belum berhasil dipuji-puji, mohon maaf gitu ya. Biasanya itu gagal. Kalau belum ada bukti jangan dipuji. Seperti itu. Iya. Baik, Pak Rifai, sebagai penutup nih ya di obrolan sore kita hari ini, boleh kasih masukan ya, mungkin tips gitu ya, bagaimana mengelola pola pikir ini gitu ya, antara yang GM dan FM ini supaya ya mungkin buat kita bisa memperbaiki diri begitu. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan dan ini adalah kunci, ya. Selain kunci-kunci yang lain. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kualitas diri kita, rumah tangga, khususnya pendidikan sekolah kita, pakai paradigma 3 ini: mindset, skill set, dan tool set. Mindset ini fungsinya memperluas cakrawala kita, kita menjadi open mind, menerima segala informasi. Kemudian yang kedua, skill set. Skill apa? Keterampilan apa yang kita kuasai? Cara mengajar seperti apa yang terbaik dan anak itu kemudian mudah menerima dan itu menginspirasi mereka. Dan yang ketiga, tool set. Pakai alat apa agar itu bisa cepat dan mengakselerasi. Itu yang pertama. 3 set: mindset, skill set, dan tool set. Kedua, baca buku mindset itu silakan dibaca, nanti bisa dicatat nomor WA saya, ya. Bisa konsultasi atau nanti bikin grup tersendiri 0812 27 56 8856. Nanti kita diskusi setelah baca buku, tapi ya, setelah baca buku. Nah, yang tiga, untuk dunia pendidikan, apa yang penting kita ajarkan dan latihkan, dan saya kasih tahu bahwa growth mindset bisa diajar dan dilatihkan kepada murid-murid, ya. Ini bukan turunan bawaan, ini bisa diajarkan. Nah, apa yang diajarkan untuk memperbaiki di pendidikan? 1, mindset, ya. Ini mindset tentang growth mindset tadi. Yang kedua, skillnya apa? Skillnya adalah tentang 4C, artinya skill abad 21, ya. C pertama adalah creative thinking, critical thinking, collaboration, dan communication. Jadi pembelajaran kita itu harus melingkupi 4 hal itu. Kalau 4 hal itu bisa tercover dalam setiap pembelajaran kita, maka ujungnya akan menjadi inovasi. Kalau nggak ada inovasi, maka akan mati. Di segala aspek, di bisnis, di pendidikan, dimanapun, di dalam diri kita, nggak ada inovasi, habit-habit yang baru, kita akan musnah kalau kita tidak mau berubah. Nah, sebagai tool setnya, ini untuk mengajar anak didik kita, pakai mind map based learning yang diinspirasi ditemukan oleh Tony Buzan.
Jadi kalau mindsetnya bukunya Mindset Carol Dweck, kemudian skill setnya ini adalah tentang 4C tadi, skill abad 21, dan tool setnya adalah belajarnya tentang mindset. Itu di YouTube banyak, dan bukunya karangan Tony Buzan, ya. Cari aja mindset. Jadi di dunia pendidikan 3 hal itu sudah dikeloni ini ya, digeluti, didalami, udah cukup untuk merubah pertumbuhan di sekolah Bapak Ibu semua. Begitu Mas Panji, terima kasih. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Rifai. Rasanya memang 1 jam ini belum optimal gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat setelah tayangan kita nih di rekamannya bisa banyak yang punya pengalaman yang bisa di-share nantinya, dan seperti yang tadi Pak Rifai bilang, Pak Rifai bersedia untuk berbagi dan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman yang menyimak tayangan ini baik live maupun nanti rekaman, boleh nanti menghubungi saya jika misalnya nanti butuh informasi tentang mindset dan FM dan GM gitu ya. Jadi insya Allah Pak Rifai siap untuk berbagi ilmunya. Pak Rifai, terima kasih banyak. Salam buat keluarga, salam buat guru-guru semua di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, dan insya Allah kita akan berkolaborasi lagi. Kita coba siapkan nanti ya, kira-kira apa yang bisa. Kayaknya abis ini Pak Rifai ketagihan IG Live nih. Baik, terima kasih banyak Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone can. Bye-bye. Terima kasih. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di Rabu depan kembali. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.